Perkenalkan, nama saya Putri Yunasari, nomor absen 34 dari kelas 10 MIPA 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar. Di sini ada beberapa sifat merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, jika ada A per akar B, maka akan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, perlu kita ingat, jika ada akar B dikali akar B, maka hasilnya itu menjadi B. Sekarang tinggal kita kali, yaitu A dikali akar B menjadi A akar B, dan akar B dikali akar B seperti yang ada di tabel, yaitu menjadi B. Di sini ada sifat yang kedua, yaitu jika ada A per B akar C akan menjadi A per B akar C dikali akar C per akar C. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, yaitu A dikali akar C menjadi A akar C per B akar C dikali akar C, itu akan menjadi B dikali C, seperti yang ada dalam tabel, yaitu akar B dikali akar B akan menjadi B, sama juga seperti akar C dikali akar C akan menjadi C. Di sini kita masuk sifat yang ketiga, yaitu jika ada A per B ditambah akar C akan menjadi A per B ditambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Nah, perlu kita ingat kembali, jika ada A ditambah B dikali A dikurang B akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kemudian di sini kita kalikan, yaitu A dikali B, kita tinggal tulis A dikali B dikurang A dikali akar C. Kemudian di bawahnya kita kalikan juga, yaitu seperti yang ada sifat, ya seperti yang ada di dalam tabel, kita kalikan, yaitu jika ada A ditambah B dikali A dikurang B akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu di sini B ditambah akar C dikali B dikurang akar C akan menjadi B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Nah, di sini kita dapat, yaitu A dikali B dikurang A akar C per B kuadrat dikurang C, karena akar C kuadrat itu sama dengan C. Di sini ada sifat yang keempat, yaitu jika ada A per B min akar C. Nah, sifat yang keempat ini sama seperti sifat yang ketiga, bedanya cuma di bilangannya itu plus dan negatif. Kemudian kalau kita ubah menjadi A per B min akar C dikali B plus akar C per B plus akar C. Nah, di sini kita ubah negatif ke positif, sama seperti yang nomor 3, yaitu kita ubah positif ke negatif. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, yaitu menjadi A dikali B plus A akar C per B kuadrat dikurang akar C kuadrat, sama seperti sifatnya sebelumnya. Nah, sekarang kita dapat, yaitu A dikali B plus A akar C per B kuadrat dikurang C. Nah, untuk sifat yang kelima, yaitu ada A per akar B ditambah akar C. Ini akan menjadi A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Sifat yang kelima ini sama seperti sifat yang ketiga, yaitu kita ubah positif menjadi negatif. Nah, kemudian tinggal kita kalikan, yaitu akan menjadi A dikali akar B dikurang A dikali akar C per akar B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Sifatnya sama seperti yang ada di tabel. Nah, untuk hasil ini kita dapat, yaitu A dikali akar B dikurang A dikali akar C per B dikurang C, karena akar B kuadrat itu sama hasilnya dengan B dan akar C kuadrat itu sama hasilnya dengan C. Kemudian di sini ada sifat yang keenam, yaitu jika ada A per akar B dikurang akar C. Nah, sifat ini sama seperti sifat yang nomor 5, yaitu bedanya di nomor 5 ini positif dan di nomor 6 ini negatif.
Nah, sekarang tinggal kita ubah, yaitu menjadi A per akar B dikurang akar C dikali akar B plus akar C per akar B plus akar C. Nah, di sini yang nomor 6 ini, sifat yang nomor 6 ini sama seperti sifat yang nomor 4, yaitu kita ubah negatif menjadi positif. Kemudian tinggal kita kalikan dan didapat A dikali akar B plus A dikali akar C per akar B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Nah, di sini kita ubah lagi, kita dapat lagi yaitu A dikali akar B plus A dikali akar C per B dikurang C. Nah, B dikurang C ini kita dapat karena akar B kuadrat dikurang akar C kuadrat. Nah, akar B kuadrat ini sama dengan seperti yang di dalam tabel, yaitu akar B dikali akar B, itu hasilnya menjadi B. Sama juga seperti akar C dikali akar C, itu hasilnya menjadi C. Maka ditulislah seperti ini. Di sini kita masuk ke latihan soal, yaitu yang pertama di sini ada 3 per akar 6. Nah, kita di sini menggunakan sifat yang pertama, yaitu tinggal kita masukkan ke dalam sifat, yaitu menjadi 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Nah, akar 6 dikali akar 6 itu hasilnya 6, sehingga dapat ditulis 3 akar 6 per 6. Itu hasilnya yaitu 3 dan 6 ini sama-sama dibagi, yaitu menjadi 1 per 2 akar 6. Untuk soal yang kedua, di sini ada 2 per 3 akar 2. Nah, kita di sini menggunakan sifat yang kedua, yaitu tinggal kita ubah menjadi 2 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Nah, di sini tinggal kita kalikan, yaitu 2 dikali akar 2, yaitu menjadi 2 akar 2 per 3 dikali 2. Nah, di sini kita dapat 2 karena akar 2 dikali dengan akar 2 itu hasilnya akan menjadi 2, seperti yang ada di dalam tabel sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi, yaitu 2 akar 2 dibagi per 3 kali 2 itu sama dengan 6, dan sama-sama dibagi, yaitu menjadi 1 per 3 akar 2. Nah, di sini kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu ada 5 per 2 dikurang akar 3. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang keempat. Tinggal kita masukkan ke dalam sifat, yaitu 5 per 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, perlu kita ingat, jika di sini soalnya min, maka akan kita kalikan dengan positif atau plus. Itu tinggal kita kalikan, yaitu 5 dikali 2 plus 5 akar 3 per 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, kita dapat 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat ini dari sifat yang ada di dalam tabel sebelumnya, yaitu jika ada A plus B dikali A min B akan menjadi A kuadrat dikali B kuadrat, sama seperti yang saya ubah ini. Kemudian tinggal kita ubah lagi, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 plus 5 akar 3 per 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat itu akan menjadi 4 dikurang 3. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan, yaitu 10 plus 5 akar 3. Di sini ada soal yang keempat, yaitu 6 per 3 plus akar 5. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu tinggal kita ubah ke dalam sifat atau sesuaikan dengan sifat, yaitu menjadi 6 per 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Nah, di sini soalnya plus, maka kita akan kalikan dengan min. Kemudian kita dapat hasilnya itu 6 dikali 3 min 6 akar 5 per 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Nah,
Di sini tinggal kita kalikan, yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18 dikurang 6 akar 5 per 9 dikurang 5. Hasil dari 9 kurang 5 ini kita dapat dari 3 kuadrat dikali 2 itu hasilnya 9, dan akar 5 kuadrat itu hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita dapat yaitu 18 min 6 akar 5 per 4. Nah, di sini kita sederhanakan, yaitu 4 dibagi 2 itu hasilnya 9, dan 4 ini sisa lagi 2. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan 6-nya, yaitu 6-nya menjadi 3 dan 2-nya itu hilang. Maka akan menjadi 9 dikurang 3 akar 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun sebagainya, mohon untuk dimaklumi, dan saya ucap terima kasih. Sampai jumpa.